Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Niputu Taradiva dari kelas 11 MIPA 5, nomor absen 24, ingin menyampaikan materi tentang virus, khususnya virus corona. Selamat menyaksikan. Ciri-ciri virus yaitu virus memiliki satu asam nukleat, DNA atau RNA saja. Virus bisa bersifat seperti benda hidup, contohnya bisa berkembang biak jika berada di dalam sel hidup. Virus juga bisa bersifat seperti benda mati, contohnya tidak melakukan metabolisme, tidak bernapas, tidak bergerak, dan akan membentuk kristal jika berada di luar sel hidup. Virus berukuran sangat kecil, yaitu antara 20 hingga 300 nanometer. Bentuk-bentuk virus dibagi menjadi 6. Yang pertama, berbentuk batang, contohnya TMV. Yang kedua, berbentuk batang dan berujung oval seperti peluru, contohnya rhabdovirus. Yang ketiga, berbentuk bulat, contohnya HIV. Yang keempat, berbentuk filamen atau benang, contohnya virus Ebola. Yang kelima, berbentuk polihedral, contohnya adenovirus. Dan yang keenam, berbentuk seperti huruf T, contohnya bakteriophag. Struktur virus dibagi menjadi 3, yaitu kepala virus yang berupa bentuk segi 8 yang terdapat materi genetik virus, leher virus yang merupakan penghubung kepala dan ekor yang berfungsi untuk menempel pada inangnya. Pada kepala virus terdapat asam nukleat yang hanya memiliki satu, DNA atau RNA saja, dan kapsid yang merupakan selubung luar virus. Pada ekor terdapat selubung ekor yang merupakan penghubung leher dan lempeng dasar. Serabut ekor sebagai kaki untuk menempel pada bakteriophag, dan lempeng dasar yang merupakan tempat menampung DNA atau RNA ketika hendak keluar, serta jarum penusuk untuk menusuk bakteriophag dan menyalurkan DNA atau RNA. Virus tergolong dalam parasit intraseluler obligat karena hanya dapat hidup di dalam sel yang hidup. Artinya, jika sel tersebut mati, virus tidak akan mati, melainkan mengkristal. Sel hidup yang ditumpangi virus disebut sel inang. Virus mengenali sel inangnya dengan menggunakan sistem Loci atau kesesuaian. Berdasarkan jenisnya, sel inang dibagi menjadi 2, kisaran inang luas dan kisaran inang sempit. Virus dengan kisaran inang luas bisa menginfeksi beberapa inang. Contohnya virus flu burung yang bisa menginfeksi unggas, babi, dan manusia. Sedangkan, virus dengan kisaran inang sempit hanya bisa menginfeksi inang tertentu saja. Contohnya virus flu yang hanya bisa menginfeksi sel-sel di saluran pernapasan, dan virus bakteriophag yang hanya bisa menginfeksi bakteri E. coli. Penularan virus dari satu inang ke inang yang lain bisa melalui udara, lendir, air, darah, atau melalui perantara seperti nyamuk. Perkembangbiakan virus dikenal dengan istilah replikasi atau perbanyakan diri. Bagi virus, sel inang merupakan sumber energi untuk sintesis protein. Perkembangbiakan virus dibagi menjadi 2, yaitu daur litik dan lisogenik. Daur litik terjadi jika sel inang lebih lemah daripada daya infeksi virus. Akibatnya, sel inang akan pecah dan mati, serta akan menghasilkan virion-virion baru. Tahapan pada daur litik yaitu adsorpsi, penetrasi, sintesis, dan replikasi, pematangan atau perakitan, dan lisis. Sedangkan, daur lisogenik terjadi jika pertahanan tubuh inang lebih kuat daripada daya infeksi virus. Pada daur ini, sel inang masih bisa bereproduksi dengan normal dan tidak akan langsung pecah.
Akan tetapi, DNA virus bakteriofag akan berinteraksi dengan kromosom sel inang membentuk profag. Saat sel inang yang mengandung profag tersebut membelah diri, barulah profag akan diwariskan ke sel berikutnya. Tahapan pada daur lisogenik yaitu adsorpsi dan infeksi, penetrasi, penggabungan, pembelahan, dan sintetis. Untuk memudahkan kita dalam mempelajari tentang virus yang sangat beraneka ragam, maka dibentuklah klasifikasi virus. Klasifikasi yang pertama yaitu klasifikasi ICTV yang dibagi lagi menjadi 4, yaitu klasifikasi tidak mengikuti binomial nomenclature, klasifikasi 4 takson, pemberian nama akhiran, dan penamaan spesies menggunakan bahasa Inggris. Selanjutnya, klasifikasi berdasarkan asam nukleat. Yang pertama, ada deoxyribovirus, yaitu virus dengan DNA, dan robovirus, yaitu virus dengan RNA. Lalu ada klasifikasi berdasarkan sampul, yaitu virus sampul dan virus telanjang. Dan yang terakhir yaitu klasifikasi berdasarkan habitat, yaitu prokariotik atau bakteri, eukariotik atau protista dan fungi, tumbuhan, dan hewan. Banyak sekali penyakit yang disebabkan oleh virus. Contohnya, gondong yang disebabkan oleh paramyxovirus, herpes yang disebabkan oleh virus herpes, influenza yang disebabkan oleh orthomsovirus, AIDS yang disebabkan oleh virus HIV, hepatitis yang disebabkan oleh virus hepatitis, demam berdarah yang disebabkan oleh virus dengue, Ebola yang disebabkan oleh virus Ebola, SARS yang disebabkan oleh coronavirus, cacar air yang disebabkan oleh virus varicella zoster, dan rabies yang disebabkan oleh virus rabies. Virus corona dimulai dengan adanya kasus radang paru-paru misterius pada Desember 2019. Kasus ini diduga berkaitan dengan pasar hewan Huanan di Wuhan yang menjual berbagai jenis daging binatang, termasuk yang tidak biasa dikonsumsi, seperti ular, kelelawar, dan berbagai jenis tikus. Kasus infeksi pneumonia misterius ini memang banyak ditemukan di pasar hewan tersebut. Virus corona diduga dibawa kelelawar dan hewan lain yang dimakan manusia hingga terjadi penularan. Sebelum coronavirus mewabah, dunia sempat heboh dengan SARS dan MERS yang juga berkaitan dengan virus corona. Dengan latar belakang tersebut, virus corona bukan kali ini saja membuat warga dunia panik. Memiliki gejala yang sama-sama mirip flu, virus corona berkembang cepat sehingga mengakibatkan infeksi lebih parah dan gagal organ. Gejala virus corona baru akan muncul dalam waktu 2-14 hari, yaitu seperti demam dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk, pilek, gangguan pernapasan seperti sesak napas, sakit tenggorokan, dan mudah lelah. Virus corona disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat yang menimbulkan kematian. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya hanya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun, kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Menurut WHO, corona menular melalui orang yang telah terinfeksi dengan coronavirus. Misalnya kita kontak jarak dekat dengan penderita dengan bersentuhan atau berjabat tangan. Lalu kita tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita. Setelah itu, secara tidak sadar kita memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Sangat banyak yang dapat kita lakukan untuk pencegahan terhadap virus corona, seperti menghindari berpergian ke tempat-tempat umum yang ramai, menggunakan masker saat beraktivitas, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun, tidak menyentuh area wajah sebelum cuci tangan, menutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, menghindari berdekatan dengan orang yang sakit, serta menjaga kebersihan benda yang sering disentuh dan lingkungan kita sendiri.
Pemerintah Kota Bekasi mengeluarkan 15 protokol penanganan virus corona. Protokol-protokol tersebut bisa diringkas menjadi 5, yaitu protokol penanganan kesehatan, protokol komunikasi publik, protokol transportasi dan area publik, protokol area institusi pendidikan, dan protokol pintu masuk wilayah Indonesia. Kita harus bersikap bijak saat ada stigma di masyarakat tentang virus corona. Karena banyak sekali stigma negatif dan hoax yang beredar di masyarakat mengenai corona. Maka dari itu, kita harus bijak dalam menanggapinya dengan tetap tenang, memilah informasi-informasi tersebut, dan tidak memperkeruh keadaan dengan menyebar hoax. Untuk mengetahui berita yang berdasarkan fakta, kita bisa melihatnya langsung dari sumber-sumber terpercaya seperti WHO. Kita juga tidak boleh menghakimi pasien yang terjangkit dan seharusnya kita memberikan dukungan secara psikis kepada penderita. Kita sebagai masyarakat harus tetap waspada dan menjaga kesehatan tubuh kita. Saat kita sakit, kita harus segera periksakan diri ke rumah sakit. Kita tidak boleh keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Kita harus usahakan untuk tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara. Tidak melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit, larang dan cegah orang lain untuk menjenguk, dan gunakan tisu untuk menutup mulut ketika bersin atau batuk. Cara hidup sehat yang pertama yaitu menjaga kebersihan diri, agar terhindar dari penyakit, kuman, dan virus. Tubuh menjadi bersih dan nyaman saat beraktivitas. Kita dapat menjaga kebersihan diri dengan mandi menggunakan sabun secara teratur, menggunakan deodoran untuk menyamarkan bau badan, rajin menggosok gigi, dan selalu mencuci tangan dengan sabun. Yang kedua yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekitar agar terhindar dari penyakit, lingkungan menjadi lebih sejuk, bebas dari polusi udara, air menjadi lebih bersih dan aman untuk diminum, dan lebih tenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar, kita dapat membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan rumah, mengolah sampah menjadi pupuk kompos, mendaur ulang sampah, melakukan gotong royong di lingkungan, dan melakukan penghijauan. Yang ketiga yaitu menjaga kesehatan dengan cara berpikir secara positif, mengendalikan stres, menjaga pola makan, mengkonsumsi gizi seimbang, olahraga secara teratur, dan menghindari kebiasaan buruk seperti merokok. Dan yang terakhir yaitu olahraga. Olahraga adalah aktivitas untuk melatih tubuh seseorang secara jasmani dan rohani. Olahraga dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Manfaat dari olahraga yaitu menjauhkan diri dari beragam penyakit, membuat tubuh lebih tegap, merangsang pertumbuhan ideal, meningkatkan daya pikir, dan meningkatkan nafsu makan. Banyak sekali olahraga yang dapat dilakukan di rumah seperti jalan, push up, sit up, wall sit, squat jump, senam, dan yoga. Cara memberi salam saat tatap muka secara aman, yaitu dengan melambaikan tangan, menunduk atau membungkukkan badan, tersenyum ramah, salam wai, salam namaste, atau gong show. Kita harus pintar dalam menggunakan media sosial, yaitu dengan menjaga informasi pribadi, menghindari informasi negatif, tidak membuat konten yang tidak ada kebenarannya, menyaring berita-berita yang tersebar, memilih informasi yang bermanfaat, dan menggunakan untuk pengembangan diri. Untuk terhindar dari virus corona, kita dapat mencegahnya dengan yang pertama, rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Yang kedua, menggunakan masker ketika berpergian di tempat umum. Yang ketiga, jika kita sakit, kita harus segera memeriksakannya. Yang keempat, kita harus rajin mengkonsumsi sayur dan buah. Yang kelima, kita harus mengkonsumsi daging yang benar-benar matang. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu kita harus rajin berolahraga dan kita harus menjaga kesehatan tubuh kita sendiri. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah memperhatikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.